Oke, so hari ini kita, uh, nah, ya hari ini kita coba ngeliat satu paket soal TOEFL, yang mana soal TOEFL yang sebelum video-video sebelumnya aku cuman fokus sama uh, cara yang paling ampuh supaya nilai atau cara yang paling ampuh ataupun hal yang paling penting yang harus diketahui untuk bisa ningkatin skor TOEFL, yaitu dari mendeteksi setiap kalimat. Nah, kenapa fokusnya di grammar, yang mana di situ ada soal structure ataupun ada soal written expression, ya karena di situ porsi nilai yang paling besar daripada listening ataupun reading. Nah, di sini coba kita lihat satu paket soal dari TOEFL test. Nah, yang mana satu paket soal itu terdiri dari listening comprehension. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat, ini aku ngambilnya dari buku Longman, Complete Test 1. Nah, listening comprehension. Nah, di listening comprehension ini dijelaskan di sini waktunya itu sekitar 35 menit. Ya, jadi biasanya 35 menit itu paling maksimum. Ada tes juga yang kayak cuma 32 menit. Nah, jadi langsung aja ke part A. Di part A ada directions-nya bagaimana, terus juga, nah ini dia part A. Nah, secara overview dari listening comprehension itu terbagi menjadi 3 jenis tes. Ada 3 bagian listening test. Yang pertama itu part A berisikan 30 soal dialog yang pendek-pendek. Oke, jadi di sini ada 1 sampai ya 30 soal. Nah, kalau misalnya di TOEFL test yang real, itu ntar kita nggak bisa move langsung ke part B, kita nunggu dulu instruction-nya atau audionya untuk nyuruh kita ke go on to the next page. Ketika ada kata-kata go on to the next page, baru kita bisa lanjut ke part B dan page selanjutnya. Jadi setiap page itu di listening pasti ada kata-kata go on to the next page. Nah, hal yang penting sebelum kita bahas keseluruhan part di listening comprehension, hal yang penting adalah di real test nanti, template-nya atau screen yang akan kita lihat itu nggak kayak gini, nggak nggak kayak gini. Kalau misalnya kayak gini itu menurut aku lebih mudah, karena kita bisa memprediksi soal apa ntar, di nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Tapi di real test nanti, screen yang akan keluar itu hanya setiap satu soal. Jadi misalnya di part A ada 30 conversation yang pendek. Nah, jadi muncul soal nomor 1 dulu. Jadi cuman ini aja misalnya yang kita lihat. Nah, terus ntar di nomor 2 cuman soal nomor 2 ini aja ABCD-nya sampai 30 soal terakhir. Nah, terus lanjut setelah kita selesai di part A, kita lanjut ke part B. Di part B ini juga dialog, tapi dialognya lebih sedikit panjang daripada dialog di part A. Ya, di sini dijelaskan directions in this part of the test, you will hear longer conversation. Jadi conversation-nya itu lebih panjang daripada di part A. Nah, terus soal di part B itu ada 8 soal dengan 2 conversation atau 2 dialog. Nah, satu conversation-nya itu terdiri untuk 4 soal. Jadi misalnya di sini ada nomor 31 sampai dengan nomor 34, itu bisa kita jawab dengan mendengarkan conversation 1. Nah, untuk soal selanjutnya 35 sampai dengan 38 itu untuk conversation yang kedua. Jadi di sini di part B itu berisikan 2 conversation yang masing-masing conversation-nya berisikan 4 soal. Oke, nah part A, part B itu masih conversation, tapi enggak untuk part C. Nah, di part C itu berisikan di sini, di direction-nya dijelaskan ada several talks, atau bahasa lainnya adalah pidato atau monolog. Jadi, kalau di part A dan part B kita mendengarkan orang berinteraksi, sedangkan di part C ini kita mendengarkan seseorang memberikan sebuah kuliah. Nah, jadi di sini topiknya bervariasi, ada topik tentang sejarah misalnya, topik
science, ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngambil tesnya itu online, seperti saya beberapa waktu yang lalu, nah itu menurut aku lebih recommended daripada ngambil tesnya offline. Karena kalau aku sendiri merasa nggak terlalu oke di listening, tapi kalau misalnya secara online kita ikut tesnya, itu pasti harus pakai headset. Jadi kalau aku itu lebih membantu daripada tes paper base offline. Nah, jadi kalau teman-teman yang nggak ada masalah dengan koneksi di rumah, nggak ada masalah dengan ya sinyal dan segala macam, itu aku saranin tes TOEFL-nya pakai online aja. Terutama yang lebih nyaman menggunakan listening itu pakai headset. Nah, di part C ini berisikan 12 soal. Nah, 12 soal itu terdiri dari 3 monolog. Ya, jadi nomor 39 sampai dengan 42 misalnya, itu 1 monolog dan seterusnya. Oke, itu dia untuk listening. Kita lanjut ke section 2 yang video-video sebelumnya aku fokuskan ke sini. Ya, karena again di sini adalah porsi nilai paling besar. Porsi nilai paling besar daripada listening ataupun daripada reading. Oke, di section 2 berisikan soal structure dan juga written expression. Nah, structure itu adalah mengetahui atau menganalisis setiap sentence structure, struktur kalimat. Sedangkan di written expression, kita harus melihat setiap kalimat, mendeteksi hal yang salah dari setiap kalimat tersebut. Waktunya 25 menit dikerjakan untuk 40 soal. Oke, ini dia bentuk soal untuk struktur kalimat. Oke, jadi ada soal yang harus dilengkapi. Nah, jadi untuk melengkapi soal 1 sampai dengan 15 ini, kita harus paham dengan 3 hal yang sering aku ulang-ulang, yaitu struktur kalimat, yang mana struktur kalimat secara general itu ada yang namanya kalimat sederhana, atau simple sentence, kalimat kompleks, maupun kalimat compound. Nah, di next page, di sini ada written expression, bagian 2 dari soal grammar, berisikan 25 soal. Nah, di sini kita wajib melihat, kita harus bisa mendeteksi setiap problem dari kalimat. Jadi bukan nyari jawaban yang benar, tapi nyari problem dari setiap kalimatnya. Misalnya di sini nomor 16, ada A, pilihan A light, pilihan B travels, C in, D seconds. Nah, yang bermasalah dari kalimat ini apa? Nah, itu menjadi jawaban yang benar untuk soal part B di soal grammar ini. Nah, biasanya soal 16 itu masih mudah sampai dengan nomor 20. Tapi makin ke atas, makin ke 40 itu soalnya semakin lebih susah. Biasanya semua soal TOEFL kayak gitu. Baik itu listening maupun reading. Nah, untuk catatan yang paling penting soal grammar TOEFL, baik itu part A ataupun part B-nya, sentence structure ataupun written expression, hal yang paling penting untuk dianalisis adalah again and again, yang mana subjek dan verb-nya. Ya, jadi kayak nomor 16 sampai dengan 20, itu biasanya soalnya masih seputaran salahnya di subjek ataupun di verb. Tapi di nomor 21 sampai ke 40 itu udah semakin susah. Jadi dideteksi hal yang salah dari setiap kalimat, itu nggak segampang nyari subjek dan verb lagi. Oke, itu dia untuk masalah grammar. Nah, terakhir kita coba lihat soal terakhir, soal reading comprehension. Nah, ini section 3, reading comprehension, dikerjakan dalam waktu 55 menit untuk 5 buah artikel. Nah, jadi soalnya ada 50 dari 5 artikel, jadi average, secara rata-rata itu setiap artikel ada 10 soal. Oke, di sini, kalau kita melihat, nah di sini langsung aja, section reading yang pertama, artikel reading yang pertama di sini ada untuk menjawab soal question 1 sampai dengan question 9. Nah, readingnya itu segini aja, 3 paragraf, dan kalau dilihat itu secara sepintas, secara skimming, vocabulary-nya itu nggak susah. Tapi kalau kita ngelihat lagi reading selanjutnya, reading 2, ini jelas lebih panjang daripada reading pertama. So, artinya apa? Artinya alokasi waktu yang kita harus lakukan di setiap soal itu nggak sama untuk soal reading. Jadi untuk menjawab soal reading
10 soal reading di artikel 1 itu jelas harus lebih singkat, harus lebih cepat daripada ngerjain soal reading di reading terakhir. Nah, itu dia untuk contoh soal dari keseluruhan soal TOEFL. Oke, itu dia tadi materi tentang soal TOEFL itu kayak gimana aja sih. Jadi secara garis besar soal TOEFL itu terdiri dari 140 soal, dikerjakan approximately itu 2 jam. Nah, jadi ada berisikan listening 30 soal, terus grammar ada 40, 25 menit, dan terakhir ada reading 55 menit, 50 soal. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat di sini name-nya udah aku kosongin. Jadi di sini ada beberapa hasil dari student aku yang ngambil, yang ikutan prediction test, terus aku coba ngelihat berapa hasilnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya target nilai 500 misalnya, so itu didapatkan dari jumlah soal listening yang benar itu 35, readingnya 35 juga, tapi grammarnya benarnya 20. Nah, ini menurut aku strategi yang paling nyaman. Karena mungkin yang paling susah itu di grammar mungkin. Tapi dengan banyak latihan sebenarnya grammar yang paling bisa meningkat. Tapi kalau misalnya listening dengan reading itu kayak butuh waktu yang cukup lama. Nah, misalnya teman-teman set nilai harus dapat 500 untuk skor TOEFL-nya. Tapi grammarnya mungkin yang lebih bagus daripada listening dan reading. So, misalnya kita rubah di sini menjadi 30 misalnya, nilai TOEFL-nya, nilai skornya menjadi 533. Tapi di listening nggak terlalu mampu. So, coba kita lihat listeningnya 30, readingnya 30. Kalau misalnya semuanya 30, nah nilainya 510. Nah, jadi strategi-strategi tersebut bisa teman-teman coba aja. Maksudnya bisa teman-teman set targetnya, berapa listening harus benar, reading harus benar, grammar harus benar seberapa. Itu tergantung dari kemampuan teman-teman sendiri. Bisanya lebih bagus di mana? Di listening, reading, atau di grammar. Oke, misalnya teman-teman mau nilai 550 untuk misalnya daftar beasiswa. Coba set setidaknya listening 35 benar, structure-nya 35 atau reading 35. Ini pasti nilainya 553. Di atas 550. Nah, tapi kalau misalnya di grammar-nya terlalu ketinggian, kalau kita set menjadi 30 di sini, atau misalnya 25, nah jadi teman-teman bisa kejar di reading dengan listening-nya misalnya 40, let's see. Nah, belum juga. Bisa di sini 43, listening-nya 43, nah baru dapat. Nah, jadi kombinasi-kombinasi ini itu bisa menjadikan mungkin semangat buat teman-teman untuk capai target skor TOEFL yang diinginkan. 500 misalnya ataupun 550. Oke, itu dia untuk video hari ini. Thank you for watching and I'll see you guys for next videos.